Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bu Indah dengan belajar matematika menjadi mudah. Nah, di pertemuan kali ini Ibu mau bahas tentang limit fungsi aljabar. Yuk disimak ya. Limit fungsi aljabar. Kalian mungkin sering mendengar kata atau istilah seperti batas, kemudian hampir, nyaris, mendekati, menuju. Nah, kata semacam itu kalau dalam matematika disebut dengan istilah limit. Sedangkan di sini kan judulnya limit fungsi aljabar ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, atau Ibu perlu mencontohkan fungsi aljabar itu bentuknya yang seperti apa gitu kan ya. Di sini Ibu contohkan dua bentuk fungsi aljabar A dan B. Fungsi tersebut bisa dicari nilai limitnya dengan menggunakan teori seperti berikut. Perhatikan ini. Misalkan bentuknya kayak A ini, 2x plus 5 per x plus 1. Nah, misal bentuknya kayak gitu ya. Maka untuk menyelesaikannya adalah dengan cara nih. Ini kan batasnya, limit ini x-nya mendekati 2. Maka kamu ganti nih variabel x yang ada di fungsinya dengan nilai batasnya. Karena di sini 2 batasnya ya. Berarti kamu ganti ini dengan nilai 2 juga. Jadi 2 kali 2 ditambah 5 per 2 ditambah 1. 2 ini dan ini itu diambil dari batasan limitnya ya. Nah, tinggal dihitung. Berarti kan ini 4 ditambah 5 dibagi 3. Atasnya aja 9 dibagi 3. Berarti hasilnya 3. Nah, kesimpulannya, apabila ada sebuah fungsi aljabar kemudian dicari limitnya dengan batas yang ditentukan, ketika disubstitusikan batas tersebut ke dalam fungsinya dan hasilnya ketemu nilai tertentu, maka nilai ini adalah nilai dari limitnya, atau ini adalah jawabannya, begitu ya. Jadi mudah dong cari limit itu. Iya, memang mencari limit itu cukup dengan mensubstitusikan nilai batasan ke dalam fungsinya, kayak gitu aja. Tapi apakah semuanya berlaku? Apakah berlaku mensubstitusikan nilai batasan itu ke dalam semua fungsi? Nah, kita lihat ya. Untuk contoh bentuk fungsi yang B. Kan ini fungsinya kuadrat. Kemudian kalau dicari limit yang mendekati 3, bisa kita fokus ke penyebutnya aja dulu ya. Kalau limitnya 3 berarti nanti ini 3 dikurang 3. Oke, 3 kurang 3 berapa? 0. Nah, sebuah nilai kalau dibagi 0 kan udah nggak ada definisinya tuh. Jadi cara substitusi itu tidak berlaku untuk fungsi yang sejenis ini. Maka harus menggunakan cara kedua. Substitusi tidak berlaku. Cara kedua adalah faktorisasi. Yang mana yang perlu kita faktorkan? Nah, yang perlu kita faktorkan adalah yang
cara memfaktorkannya adalah x kuadrat, berarti x kali x dong ya. X kuadrat itu kan x dikali dengan x, itu kan jadi x kuadrat 6. 6 itu kalau enggak 2 kali 3 berarti 1 kali 6. 2 ditambah 3 jadi 5 enggak sih? Jadi 5 ya. Berarti kalau supaya jadi min 5 itu kan bukan 2 tambah 3, tapi boleh kita pilih angkanya min 2 dan min 3. Itu kalau ditambah jadi min 5. Dan kalau kita kali jadi tetap plus 6 kan? Min dikali min ya. Maka di sini boleh tulis min 2 min 3. Aduh Bu, saya pusing. Gimana sih tadi, ulangi? Oke, boleh. Ini kan x kuadrat nih. Berarti kan x dikali dengan x. Nah, kita harus menentukan nilai yang sebelah sini dan ini. Boleh pakai bantuan gini. Ini kan penyebutnya x min 3 nih. Berarti di salah satu sini ada min 3 juga. Karena tujuan faktorisasi adalah bisa membagi dengan penyebutnya. Nah, min 3 itu biar jadi 6, berarti dikali berapa? Dikalinya sama min 2 dong. Ya kan? Bener nggak? Bener, karena min 3 ditambah min 2 hasilnya juga min 5. Berarti ini adalah faktorisasi dari fungsi yang atas. Oke? Nah, ini kan udah sama nih. Tinggal dicoret. Jadi, sekarang nilai fungsinya berubah. Nah, kita tinggal cari aja deh limit fungsi x min 2 yang mendekati 3. Nah, baru di sini nih yang ini nih yang kita substitusikan. Kita ganti variabel x-nya dengan angka 3 dikurang 2. Berarti nilainya adalah 1. Nah, seperti itu ya. Gampang kan belajar tentang limit? Oke? Silahkan kalian perhatikan dulu baik-baik. Oke, kalau udah bisa, jangan lupa membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.